Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'd. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ya rabbana ya maulana zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah fi kitabihil karim wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan utama adalah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya. Selawat dan salam pada sama-sama kita doakan, kita sajikan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, langsung saja kita masuk dalam pengajian kita yang insyaallah malam ini kajian kita masih tentang masalah arkanus shalah, tentang rukun-rukun sembahyang. Itu dimana pada malam Selasa yang lalu kita sudah membahas tentang masalah rukun yang kedua daripada rukun sembahyang, yaitu al-qiyam, berdiri. Jadi berdiri merupakan rukun yang kedua daripada rukun sembahyang. Kemudian malam ini kita akan masuk dalam pembahasan yaitu masalah rukun yang ketiga, yaitu al-qiraah, yaitu qadir 'alaiha. Rukun yang ketiga berrukun salat yaitu membaca, artinya membaca surat Al-Fatihah. Ini ada sedikit perbedaan di antara mazhab, di antara mazhab yang empat, di mana mayoritas ulama mengatakan bahwa membaca Fatihah itu merupakan rukun. Selain Imam Hanafi mengatakan bahwa tidak wajib membaca Fatihah. Tapi Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan rukun, tidak sah salat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Makanya pendapat mayoritas lah yang kuat, pendapat jumhur, pendapat kebanyakan ulama itulah yang kuat. Jadi pendapat Imam Hanafi betul juga, tapi ini bertentangan dengan mayoritas. Di minoritas mengatakan itu tidak wajib membaca surat Al-Fatihah, bisa saja membaca ayat-ayat yang lain, karena berdasarkan kepada firman Allah, faqra'u ma tayassar minal Qur'an. Jadi kata-kata ma tayassar minal Qur'an tidak ditentukan kepada surah Al-Fatihah, apa saja yang bisa daripada Al-Quran. Itu pegangan daripada Imam Hanafi. Maka yang kita bahas malam ini pendapat jumhur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-jumhur ghair Hanafiyah ruknul qira'ati liwajibati fi shalat huwa al-Fatihah. Jadi mayoritas ulama mengatakan yaitu bacaan yang wajib dalam salat yaitu surat Al-Fatihah. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini pegangan jumhur, pegangan mayoritas ulama mengatakan yaitu harus yang dibaca itu surat Al-Fatihah. Karena kan berdasarkan pada hadis ini tidak sahnya salat liman bagi siapa saja lam yaqra yang tidak membaca bi Fatihatil kitab dengan surat Al-Fatihah. Kemudian juga hadis yang kedua, sabda Nabi, la tajri'u salatun la yaqra fiha bi Fatihatil kitab. Tidak memadai sembahyang yang tidak dibacakan dalamnya salat itu dengan surat Al-Fatihah atau Fatihatul kitab. Hadis ini diriwayat oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Ya. Hadis la tajri'u salat la yaqra fiha bi Fatihatil kitab. Kemudian dalil yang ketiga, fi'luhu sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih Muslim. Kalau kita melihat hadis dalam sahih Muslim, di situ dijelaskan tentang perbuatan Nabi, pelaksanaan Nabi tentang salat. Nabi di mana di saat mengerjakan salat selalu memulai dengan surat Al-Fatihah. Kemudian juga hadis Imam Bukhari, Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat olehmu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Jadi para sahabat Rasulullah SAW menyaksikan di mana di saat Nabi memimpin salat yaitu selalu membaca surat Al-Fatihah. Wa amma qira'atu surah ba'da al-Fatihah fi rak'atain awlayain min kulli salatin huwa sunnah. Adapun membaca surat sesudah Al-Fatihah, sesudah kita membaca surat Al-Fatihah pada 2 rakaat yang pertama, min kulli salatin, setiap salat, wa huwa sunnah, maka hukumnya itu sunnah. Jadi yang wajib, yang menjadi rukun membaca surat Al-Fatihah. Adapun membaca surat pada 2 rakaat pertama itu tidak wajib, tapi itu sunnah. Wa ammal ma'mum fayaqra'u fi sholati sirriyah Al-Fatihah was surah. Adapun makmum maka membaca ianya si makmum pada salat sirri, ya, pada salat ada salat terbagi dua, ada jahri di jihad, ada salat yang sirri tidak di jihad. Jadi bagi makmum ini sepakat mayoritas ulama mengatakan kalau sembahyang sirri makmum tetap membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat. Adapun pada sembahyang yang jahri ini Imam Malik mengatakan dan juga Imam Hambali yaitu tidak dibaca. Ini khusus kepada makmum. Jadi makmum kalau sembahyang jahri, sembahyang jihad ini tidak dibaca. Wa yaqra'u al-Fatihah faqat fil jahriyah 'inda Syafi'iyah. Berbeda dengan mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau sembahyang itu sembahyang jihad seperti sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh, itu diperintahkan wajib membaca surat Al-Fatihah saja. Adapun surat tidak diperintahkan. Wa fi dhahir kalam Ahmad annahu istahsana qira'atu ba'da al-Fatihah fi sajdah al-imam al-ula, thumma yaqra'u baqiyataha fi sajdah al-tsaniyah. Jadi menurut zahir daripada kalam Ahmad bin Hanbal, di mana alangkah baiknya bagi si makmum kalau di saat imam
berhenti, sukut, diam sesudah dia membaca Fatihah, maka digunakan saktahim itu untuk membaca surah Al-Fatihah. Makanya Imam Syafi'i juga Imam Hambali bagi seorang imam sesudah selesai membaca Fatihah sunat diam sebentar. Sunat diam, jangan langsung membaca surah. Jadi memberikan kesempatan kepada makmum. Jadi kalau Imam Syafi'i baik ada diam atau tidak diam, tetap makmum wajib membaca Fatihah. Imam Hambali kalau imam diam baca. Makanya di saat imam diam langsung membaca surah Al-Fatihah. Di saat imam mulai lagi membaca surat, diam. Di saat imam lagi sukut, dia sambung kembali. إلا أن الشافعية قالوا تتعين قراءة الفاتحة حفظا أو نظرا في المصحف أو تلقينا أو نحو ذلك في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد. Ini agak beda pendapat imam kita Imam Syafi'i dengan mazhab Malik dan mazhab Ahmad bin Hanbal dan juga dengan mazhab Hanafi, di mana imam kita mengatakan bahwa mesti wajib membaca surat Al-Fatihah. Apakah kita ini sebagai imam atau sebagai makmum atau sebagai munfarid? Bisa saja dibaca itu hifdhan, secara dihafal, atau nadran fil mushaf, dilihat. Kita buka Al-Quran, kita tengok. Kalau kita misalnya tidak bisa hafal, bisa juga kita melihat pada Al-Quran. Atau talqinan, atau kita diajarin oleh orang lain. Ada pendamping kita berdiri, teman kita mengajar kita untuk membaca surah Al-Fatihah, bisa juga. Dan ada katakanlah ada guru, dia mengajar kita membaca surah Al-Fatihah, itu bisa. Jadi tidak mesti bahwa surat Al-Fatihah tersebut dihafal. Jadi kalau tidak bisa dihafal, bisa ditengok, bisa dilihat pada Al-Quran. Ini wajib dibaca menurut mazhab kita setiap rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat. Tidak ada beda di antara imam dan makmum dan munfarid, semuanya wajib. Sawabun akanatis shalah sirriyah am jahriyah. Baik sembahyang itu sembahyang sir atau sembahyang jihad. Jadi kalau dalam mazhab Ahmad bin Hanbal tadi, kalau pada sembahyang jihad makmum tidak membaca, kalau pada sir membaca, atau pada dua rakaat yang akhir kalau sembahyang rakaat makmum membaca. Pegangannya adalah hadis yang telah kita bacakan tadi, yaitu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Itu pegangan Imam Syafi'i. Tidak sahnya salat liman, kata-kata man ini umum. Karena man ini ismul mausul, di umum, ya. Baik terbenar munfarid, terbenar makmum, terbenar imam. Kemudian kata-kata man terbenar laki-laki, terbenar lagi perempuan. Sebaliknya siapa saja yang mengerjakan salat wajib membaca Fatihah. Tidak sah salat kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Fardhan atau naflan, baik sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Kemudian juga ada hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subh fataqalat alaihi al-qira'ah falamma insarafa qala inni arakum taqra'una wara'a imamikum qala qulna ya Rasulullah ay wallah
qala la taf'alu illa bi ummil Qur'an fa innahu la salata liman lam yaqra fiha. Fahadha nassun sarih khas bi qira'atil ma'mum dan ala fardiyatiha. Wa dhahirun nafi muttaji ila al-ijza' ay la tajzi'u wa huwa kan nafi li dhatil fil ma'ani. Artinya hadis Ubadah bin Samit menceritakan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari yaitu sembahyang subuh berjamaah. Kemudian Nabi mendengar ada bacaan-bacaan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada makmum membaca surat. Kemudian sesudah Nabi selesai melaksanakan salat, Nabi menanyakan, saya kata Nabi melihat, mendengar kalian membaca di belakang imam. Kemudian sahabat itu atau makmum mengatakan, wallah ya Rasulullah, kami membaca. Kemudian Nabi bersabda, la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Jangan engkau kerjakan terkecuali yang bisa kamu bacakan hanya ummul Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Fa innahu, Nabi menambahkan, maka sesungguhnya seseorang la salata liman lam yaqra fiha. Tidak sahnya salat bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini nas yang sahih, yaitu khusus bacaan si makmum dalam sembahyang wajib, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Walau tarakaha nasiyan la yajzihi fil jadid lianna ma kana ruknan min as-salah lam yasqut fardhu bil nisyan karruku' wa sujud. Seandainya seseorang lupa membaca surat Al-Fatihah, lupa, bukan sengaja, lupa, bagaimana hukumnya? Tetap tidak sah salat, harus diulang, harus ditambah rakaat. Kenapa? Di anna ma kana ruknan min as-salat, karena sesuatu yang menjadi rukun dalam salat tidak gugur fardu tersebut dengan sebab lupa. Sama seperti rukuk dan sujud. Seseorang mengerjakan salat lupa rukuk atau lupa sujud, apakah gugur? Tidak. Dia wajib menambahkan rakaat. Begitu juga bagi seseorang yang lupa membaca surat Al-Fatihah, juga demikian, wajib dia tambah lagi rakaatnya. Wala tasqutu 'anil musalli illa limasbuk fi rak'atin. Dan tidak gugur membaca surat Al-Fatihah pada seseorang yang mengerjakan salat terkecuali bagi masbuk. Jadi bagi masbuk gugur bacaan Fatihah, tidak oleh imam. Inilah berdasarkan kepada hadis Nabi, qira'atul imam qira'atul lil ma'mum. Ini pegangan daripada imam kita, Imam Syafi'i. Fa innal imam yatahammaluha anhu, maka sesungguhnya imam menanggung bacaan Fatihah itu ganti daripada si makmum. Wal basmalatu 'inda Syafi'i ayatun min al-Fatihah. Ini khusus dalam mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim wajib, karena basmalah itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Bahkan Imam Hambali juga mengatakan Bismillah itu satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Tetapi bedanya dengan mazhab kita Imam Syafi'i, kalau Imam Hambali Bismillah itu sunat disir, jangan dijihad, jangan dikeraskan suara. Itu bedanya. Tapi kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bagi imam basmalah itu dijihad, alhamdulillah hingga akhirnya juga dijihad sama-sama, karena itu satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Boleh. Tadi menurut keterangan Abu tadi, kalau menurut mazhab Ahmad bin Hanbal, makmum itu kan tidak membaca Al-Fatihah kalau imam membaca.
Ya. Tapi kalau imam diam, makmum ikut membaca. Ya. Nah, bagaimana kalau umpamanya makmum membaca Al-Fatihah, kemudian imam melanjutkan dengan surat? Artinya interval waktunya itu tidak begitu lama. Kita mungkin baru setengah kita baca. Ya. Kemudian imam kan Langsung baca surat. Ya. Tapi tidak dalam mazhab Ahmad bin Hanbal tidak, makmum tidak membaca surat Al-Fatihah. Tidak, maksudnya dalam waktu dia imam. Dalam waktu dia imam itu kan Ya, tapi kalau misalnya imam ada memberikan kesempatan untuk makmum, makmum membaca. Ya, maksud saya ya, kalau seandainya pembacaan Al-Fatihah itu tidak selesai, nah itu kemudian imam itu sisa bacaan itu gimana? Dan ditanggung oleh imam. Misalnya makmum sempat membaca separuh saja, separuh lagi tidak, itu ditanggung oleh imam. Itu menurut dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Itu mudah. Artinya aku nak perlu kita teruskan Kalau baru 3 ayat, ayat keempat kita kan imam itu baca surat, kita langsung berhenti gitu ya. Tak perlu kita teruskan ya. Ya. Tapi itu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kita kan ini bermazhab Syafi'i, wajib baca semuanya. Ya. Yang kejadian biasa Pak salat tarawih. Salat tarawih kan agak banyak kecil. Kedua kalinya Fatihah harus selesai. Kurang rakaat kedua ini kan biasa dibaca Ayat banyak. Jadi Fatihah harus selesaikan. Wajib selesaikan. Ya, wajib. Jadi apabila bisa ditanya imam muafiq kan, bukan masbuk, tiga-tiga yang duduk imam, kemudian duduk imam membaca ayat banyak sehingga kita hendak selesai membaca Fatihah, imam tak rukuk. Bagaimana hukumnya? Kita wajib menyempurnakan, yaitu bacaan surat Al-Fatihah walaupun imam sudah rukuk. Dibenarkan tahaluf dengan imam sampai 3 rukuk. Yang berukun yang panjang yang pandang diperbolehkan, itu beda dengan imam. Tidak ada masalah untuk menyelesaikan Fatihah. Tapi kalau masbuk itu tidak dibenarkan. Nah, lalu pertanyaan Abu, sedikit Abu. boleh. Kalau kita pada saat niat sembahyang lupa kita sebutkan, bisa kita sholat misalnya hari sholat subuh atau asar. Ya. Ternyata kita karena buru-buru tadi sudah ketinggalan, terniatlah sholat zuhur gitu. Itu terus bagaimana hukumnya? Satu lagi ya Bu. Ya. Ini mungkin menyangkut dengan penceramah. Ada satu penceramah, memang dulunya dia bukan, Ya. tiba-tiba dia ceramah lah, tiba-tiba dia pandai ceramah khutbah. Semasa hidupnya dia pernah berbuat pelanggaran syariah menyangkut dengan katakanlah dia mesum, ditangkap orang kampung ataupun ditangkap sama WH. Ya. Ternyata suatu saat dia besar-besar terus hebat. Orang sudah beritahu bahwasanya si yang khutbah itu pernah bermasalah menyangkut dengan syariat tadi ditangkap orang. Tahu-tahu dia tumbuh tiba-tiba muncul, dia bisa mengandalkan diri, saya bisa berceramah, sehingga dia ceramah suatu saat baik di ceramah subuh maupun di ceramah pada saat khutbah di Jumat masjid lah. Jadi kita sudah tahu, masyarakat sudah tahu semua. Dia itu sudah pernah berbuat menyalahi syariah lah, karena mesum tadi. Ya. Sebagai kita pendengar ini, ataupun kita sudah tahu, dan dia bagaimana kita mendengar ini, apa bisa kita terima, atau dia sendiri merasa tidak malu, orang lain sudah tahu. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita jawab dulu yang kedua. Ya. Jadi bila misalnya ada seseorang penceramah, kemudian memberikan nasihat kepada kita,
Kalau nasihat itu baik, tetap tidak diterima. Walaupun dia misalnya pernah mengerjakan satu dosa besar, katakanlah, mungkin dia sudah taubat. Katakanlah walaupun tidak taubat, kita kalau nasihat itu baik, tetap tidak terima. Karena Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, khudul ilma walau min famil bahaim, ambillah ilmu itu walaupun binatang yang berbicara, yang memberikan kalau bisa misalnya. Apalagi manusia, tidak ada masalah. Soalnya pernah dia mengerjakan dosa itu lain. Walaupun orang yang sudah melihat dia sendiri kelakuan seperti itu juga harus kita terima. Ya, tetap kita terima. Yang baik, ya, sesuatu yang baik. Jadi soal dia pernah melakukan dosa besar, kadang-kadang itu bainahu wa bain Allah. Di antaranya dan antara Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga ini sudah lama kejadian. Dia sudah taubat. At-taib an-dzambi kama la tambala. Orang yang bertobat pada dosa, dia seakan tidak ada dosa sama sekali. Tidak terhapus dosa. Bagi yang mendengarnya ini, kita sudah tahu, kayak berdahulu manfaatnya. Walaupun kita mesum, ya, ibu orang tu. Kita nggak mau mendengarnya, pergi pulang. Bagaimana hukumnya? Ya soal terserah sama kita. Kalau saya mau mendengar, tidak ada masalah. Tapi agama memerintahkan kalau yang baik kita tidak ambil, yang jelek kita tinggal. Mungkin dia dulu tidak sadar melakukan perbuatan tersebut. Sekarang dia sudah insaf, sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak terima. Tapi kalau kita melihat barangkali dia selalu melakukan dosa, itu lain. Tapi atas nama yang baik ucapannya tetap tidak terima. Jadi lupa yang pertama. Salah niatnya tadi. Masalah niat. Jadi kalau seseorang niat salah, dia salah subuh, tapi niatnya sembahyang zuhur. Sedang dia membaca Fatihah, teringat, ya Allah, tadi saya niat sembahyang zuhur. Bagaimana hukumnya? Wajib diruntuhkan salat. Dimulai lagi dari awal. Dia ditakdir lagi di niat yang benar. Berarti nggak ikut jemaah? Tidak ikut jemaah, tetap ikut. Artinya yang tadi misalnya katakanlah sudah lewat 1 rakaat, berarti kita masuk rakaat. Nanti kita tambah rakaatnya. Ya. Jadi misalnya teringat pada rakaat kedua, ya, berjamaah pada rakaat kedua subuh misalnya, berarti kita langsung batalkan salat itu, kita takbir lagi dan terus ikut imam. Nanti sesudah salam imam kita tambah 1 rakaat lagi. Karena rakaat pertama tidak terhitung karena salah niat. Bahkan kalau teringat pada sehabis salat, yakin kita bahwa niat saya tadi salah, itu wajib diulang dari awal. Kalau yakin, tapi kalau ragu tidak perlu lagi kalau sudah selesai. Demikian. Posisi imam, Si imam salah sama. Kalau memangnya imam salah niat, dia ulang. Tapi kalau sudah selesai, makmum tidak perlu ulang lagi, imam saja yang ulang. Setelah selesai sembahyang subuh, imam dia, aduh saya tadi salah niat. Jadi makmum sudah selesai, tidak perlu lagi diulang, tapi imam saja yang perlu ulang. Kalau yakin bahwa niatnya itu salah. Satu lagi, Bu. Boleh. Ini ada keterangan begini, apakah itu hadis atau kita baca tadi. Dan Nabi pada ketika dia bacaannya itu berisikan ayat-ayat kisah itu, dia berdoa mohon perlindungan. Nah ini juga ada keterangan, apakah hadis itu memang itu Betul. Artinya Nabi di saat membaca ayat-ayat, di mana ayat itu ada
yang mengandung azab, Nabi berlindung, berdoa kepada Allah SWT. Misalnya ada tersebut nar, ya, maka Nabi berdoa Rabbana najjina minan nar. Seperti dalam Al-Quran surat Ad-Din, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, itu pertanyaan. Bukankah Allah itu orang yang paling bagus, yang hakim yang paling bagus? Maka kita disuruh jawab na'am, bala, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Saya menambahkan kalimat lain juga. Habis sudah sampai ke ayat-ayat itu, kita akan berdoa mohon perlindungan. Itu kita bisa membaca juga. bisa, Mohon perlindungan. boleh. Kita makmum kan? Dan kita makmum. Nah, Makmum. kalau imam kan nggak bisa. Ya, Kalau imam nanti dia pikir imamnya salah dalam membaca atau dia ayatnya lupa. makanya jangan kita lihat. Bagi makmum jangan dilihat bacaan, tafsir, jangan dilihat. Ya, kalau umpama imam dia itu pikir, nanti kan dia diam sejenak. Nanti dia pikir makmum dia lupa ayat gitu. Gimana? Kalau umpamanya imam, Ah, nah, dia mungkin ingin berdoa sampai pada ayat-ayat itu. Kalau dia berdoanya masih itu kan nanti makmum berprasangka bahwa imam itu dia lupa ayat. Nah, maka kalau khawatir nanti makmum prasangka yang jelek, maka sebaiknya jangan berdoa. Nah, ditinggalkan saja. Sama seperti di saat sampai kepada ujung ayat yang ada perintah sujud, maka kalau seandainya imam khawatir kepada makmum, maka sebaiknya jangan dikerjakan. Di sebahagian tahu, sebagian tidak, maka jangan dilakukan. Karena takut kalang kabutnya jamaah nanti pikirnya apa imam kamu kok sudah salah salatnya kan, maka sebaiknya jangan dikerjakan. Menyangkut dengan pertanyaan Pak Imam Pak Diam. Kalau imamnya salahnya, mungkin baru teringat ini di rakaat kedua setelah subuh. Ya. Mereka harus mengulang. Jadi cara ulang imam gimana cara umumkan memang yang salah sembahyang subuh kaki dia turun, teringat pada rakaat kedua. Yang kedua itu ibitnya juga mana? Ada berani. Karena memang salahnya sudah diruntuh. ada pengumuman apa? Salahnya. Salah. Jadi saya beritahu kepada jamaah sekalian, jamaah saya jadi salahnya. Oh, boleh. Memang karena surat ini, Oh, ada iya. salah lagi maka boleh. Bukan dalam salat, kalau dalam salatnya boleh Iya. ngomong. Setelah Ini selesai. sedangkan dia sudah membatalkan salatnya. Ngomong tidak ada masalah. Mungkin ulang balik. Ulang balik. Kalau imam di pengumuman harinya, makmum kan utara kan ulang je. Punya imam langsung berenang sembahyang, tak kena baju imam lain je kan. Ya. Kalau ikut Apabila misuji nah halangan lain boleh, tapi ini Salah. bukan halangan apa-apa karena salah. salahnya kan batalkan. Kalau yang salah itu wajib diperbaiki. Wajib diperbaiki. Dia dah mengikut baju imam lain. Hanya ya, karena draw mendanjur, namun karena dari awal salah, maka harus diperbaiki. Jadi bukan karena dia yang batal. Kalau dia batal salat misalnya karena berhadas, keluar angin misalnya, itu boleh diganti orang lain. Ini bukan karena ada niatnya yang dari awal salah. Nah, makanya wajib disampaikan kepada makmum supaya sama-sama diperbaiki. Tanya Abu, Boleh. ada yang berpendapat Abu, barangkali saya yang salah, Ya. salah tangkap. Apabila kita salat subuh, dari rumah itu kita sudah berniatkan mau salat subuh. Iya. Nah pada saat kita ikut jamaah, niatnya salat zuhur itu katanya nggak apa-apa, Bu, karena niatnya dari rumah sudah subuh. Apa salah itu? Ya. Jadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, berangkat dari rumah niat untuk salat itu tidak sah tuh niat.
belum dikatakan niat. Dalam mazhab kita, yaitu kalau kita ingin melakukan salat subuh, niatnya itu dalam takbir, tidak boleh sebelum takbir. Apalagi semenjak kita berangkat dari rumah, tidak boleh. Jadi kadang-kadang kita lagi waktu berangkat dari rumah sampai ke musala sudah kencing lagi, itu dah batal niat. Walaupun dalam mazhab lainnya tidak sah niat. Tapi kalau misalnya kita berpegang kepada mazhab yang bukan mazhab mayoritas, kita ikut mazhab Hanafi, niat dari rumah itu sah. Tapi dengan syarat kita tidak mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan niat. Jadi salah satu yang membatalkan niat seperti makan, minum, kemudian berak, kencing. Itu kalau kita lakukan sesudah niat dari rumah, itu batal semuanya. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i memang tidak dibenarkan niat semacam itu. Niat harus di dalam takbiratul ihram. Itu maksudnya. Ada lagi yang belum jelas? Kenapa partai pula yang menyangkut dengan niat? Karena itu Imam Syafi'i kan sekalian takbiratul ihram. Yang menyadap niat ikuno hukum dia usalli pada sampai lillah ta'ala tadi kan panjang. Dia kan takbir kan Allah kan. Tak sikap dah ikut imam dan gimana? Karena menurut imam pasti salat maghrib. Yang kita ikuti kan maghrib. Yang kemudian 3 rakaat. Niat itu tidak perlu banyak sekali, cukup dengan 3. Asad, ta'alat, ta'in. Kemudian kalau berjamaah tambah lagi ikut imam. Itu kan tidak lama, ya. Saja aku sembahyang fardu isya ikut imam karena Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Itu tidak perlu begitu. Tapi kalau seandainya kita bisa tambah yang sunat-sunat lagi, mungkin itu agak panjang. Saja aku sembahyang fardu isya 4 rakaat tunai ikut imam karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu agak panjang. Makanya kita ambil yang wajib saja. Yang wajib saja, yang mudah. Menghadap kiblat sunat. Kan sudah jelas menghadap kiblat sunat, menunjukkan sunat, kemudian bila rakaat sunat, lillahi ta'ala sunat. Jadi 4 perkara itu sunat. Jadi yang wajib asar, ta'arat, ta'in. Itu aja. Jadi kesimpulannya, ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i, basmalah. Basmalah artinya mengucapkan bismillah merupakan satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Karena berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam addal Fatihah 7 ayat. Jadi Nabi menghitung surah Al-Fatihah 7 ayat. Dan kalau kita periksa dalam mushaf, dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim termaktub 1. Jadi itu dihitung 1 ayat. Kalau kita periksa seluruh Al-Quran, termaktub Bismillahirrahmanirrahim, tulisannya 1. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Jadi Nabi menghitung surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Wa adda Bismillahirrahmanirrahim ayatan minha, dan Nabi menghitung Bismillahirrahmanirrahim itu 1 ayat daripada Fatihah. Kemudian ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni daripada Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Idza qara'tumul alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Itu perintah Nabi. Apabila kalian, kata Nabi, membaca alhamdulillah, maka baca olehmu bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Quran. Sesungguhnya basmalah itu merupakan ummul Quran, wa ummul kitab, dan ibu daripada kitab, wa sab'al mazani, dan 7 ayat. Jadi jelas.
Wa bismillahirrahmanirrahim ihdai ayatiha. Dan Nabi mengatakan lagi bismillahirrahmanirrahim salah satu daripada ayat-ayatnya Ummul Quran atau surat Al-Fatihah. Wa li'anna as-sahabah radhiyallahu anhum asbatuha fima jama'u min al-Quran fa yadullu ala anha ayatun minha. Juga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah ijma' mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu ayat daripada Al-Quran Karim. Bahkan seluruh imam mengakui bismillah itu satu ayat daripada Al-Fatihah atau daripada Al-Quran. Itu karena jelas termaktub pada surat An-Naml, ya, tentang surat Nabiullah Sulaiman alaihissalam kepada Sayyidah Balqis. Sayyidah Balqis mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini datang daripada Sulaiman dan awal-awal surat ini dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau bismillah itu satu ayat pada Fatihah itu tidak diragukan lagi. Semua imam mengakui. Tetapi yang ada perbedaan tentang bismillahirrahmanirrahim satu ayat daripada Al-Fatihah. Ini yang ada perbedaan di antara ulama. Jadi Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan itu satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Imam Hanafi dan Imam Maliki mengatakan bukan satu ayat daripada Al-Fatihah. Jadi masing-masing itu punya keterangan sendiri. Jadi Imam Syafi'i ada keterangan roh, Imam Malik ada keterangan roh, Imam Hanafi juga punya keterangan sendiri. Jadi oleh karena itu kita sudah cocok yang sempurna macam. Jadi daripada anda baca, biarkan baca. Walaupun kadang-kadang memang pada hakikat itu bukan satu ayat pada Fatihah, tapi kita sudah membaca, tidak ada masalah. Jadi kalau seandainya pada hakikat itu bismillahirrahmanirrahim satu ayat pada Fatihah dan kita tidak membaca, berarti kita salat kita itu tidak sah. Bacanya Bu, ada yang sir, ada yang jahar, ya. Ya. Ada yang sir, ada yang jahar. Bisa, ya. Bisa. Jadi kalau kita dalam mazhab kita Imam Syafi'i diperintah jihad, kalau pada semua jihad, hanya kita jihad saja. Apalagi imam. Jadi kalau imam tidak jihad baca Fatihah, dianggap oleh makmum itu dia lain mazhab dengan kita. Kan? Jadi akhirnya makmum kadang-kadang tidak mau ikut lagi kita, karena dianggap ini tidak sah salatnya. Jadi seorang imam harus membaca secara jihad kepada salat jihad. Jadi supaya makmum tidak ada keraguan. Jadi kalau tidak jihad, jadi makmum ragu apakah ini imam ini ada baca Fatihah atau tidak, ada baca Bismillah atau tidak. Namanya ada. Ya. Kalau orang yang tidak membaca Bismillah berarti surat Al-Fatihah itu 6 ayat. Ya. Jadi sedangkan dalam hadis terus sab'ul mathani 7 ayat. Jadi karena waktu Isya sudah tiba, maka sampai di sinilah pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insyaallah kita minggu akan datang akan membahas tentang masalah surat Al-Fatihah. Itu tentang tasdid-tasdidnya, ya, insyaallah. Jadi untuk mengambil keberkahan adalah sama-sama kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.